Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, hai. Apa kabar anak-anakku semua di kelas 4? Semoga dalam keadaan sehat dan siap menerima pembelajaran hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang tema 4 subtema 2, yaitu dampak pemanfaatan teknologi bagi keseimbangan alam. Ya, anak-anak, sebelum kita mulai belajar, marilah kita mengucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran hari ini adalah masih di KD 3.7, yaitu menjelaskan pentingnya upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam di lingkungannya. Setelah mempelajari materi hari ini, kalian akan dapat mengetahui dampak pemanfaatan teknologi bagi keseimbangan alam dan juga memahami penghematan sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari. Let's check it out. Baiklah anak-anak, kita langsung saja pada pembahasan pertama, yaitu tentang dampak pemanfaatan teknologi bagi keseimbangan alam. Teknologi memberikan keuntungan positif bagi manusia. Dengan adanya teknologi bisa mempercepat dan mempermudah pekerjaan kita. Salah satu pekerjaan yang memanfaatkan teknologi adalah nelayan. Saat ini para nelayan sudah menggunakan kapal bermesin yang dilengkapi dengan GPS, Global Positioning System, untuk melacak keberadaan ikan. Untuk meningkatkan hasil tangkapannya, nelayan juga menggunakan bom ikan dan pukat harimau. Padahal kedua alat itu dilarang penggunaannya karena menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Ya anak-anak, inilah gambar pukat harimau, seperti yang telah Ibu sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Pukat harimau adalah jaring yang sangat besar yang digerakkan oleh mesin atau kapal laut sehingga dapat menangkap ikan secara besar-besaran. Di satu sisi, ini adalah teknologi baru yang bisa mempercepat kerja dari para nelayan menangkap ikan. Namun di sisi yang lain, penggunaan pukat harimau ini juga merugikan keseimbangan lingkungan. Karena dengan menggunakan pukat harimau, ikan-ikan kecil ikut terambil sehingga membuat populasi ikan menjadi terganggu, serta dapat juga merusak terumbu karang. Oleh karena itu, penggunaan pukat harimau ini dilarang oleh pemerintah. Hal-hal yang perlu diperhatikan supaya keseimbangan alam tetap terjaga adalah: yang pertama, tidak boleh menangkap ikan secara besar-besaran. Seperti tadi ya, menggunakan pukat harimau, seluruh populasi ikan diambil, ikan yang besar maupun ikan yang kecil ikut terambil, sehingga populasi ikan menjadi terganggu. Yang kedua, tidak boleh menggunakan bahan peledak atau racun. Alasannya hampir sama ya, dengan menggunakan bahan peledak atau bom, ikan besar maupun ikan kecil ikut mati, sehingga membuat kelestarian populasi ikan terganggu. Selain itu, zat kimia berbahaya dan beracun yang terdapat pada bom ikan atau racun ikut mengotori dan mencemari air di laut. Ketiga, tidak menggunakan pukat harimau. Dan yang keempat, memperkirakan daur hidup ikan. Di Indonesia, ada nelayan yang masih menggunakan peralatan tradisional untuk menangkap ikan. Ada pula yang sudah memanfaatkan teknologi modern. Perbandingan nelayan tradisional dan modern dilakukan dengan menggambar diagram Venn. Diagram Venn ini menampilkan perbedaan sekaligus persamaan. Berikut contoh diagram Venn antara nelayan tradisional dan modern yang seperti yang terlihat pada layar. Yang sebelah kiri adalah ciri dari nelayan tradisional yang dilingkari oleh lingkaran warna pink. Nelayan tradisional menggunakan perahu layar.
Kemudian menggunakan peralatan tangkap sederhana. Sedangkan yang sebelah kanan yang dilingkari oleh lingkaran warna biru adalah nelayan modern. Perbedaannya, nelayan modern menggunakan perahu bermesin, kemudian menggunakan peralatan tangkap modern, dan memanfaatkan gelombang suara atau sonar. Yang di tengah-tengah, yang di antara lingkaran pink dan lingkaran warna biru adalah persamaannya. Yang di tengah itu persamaannya. Persamaannya ada antara nelayan tradisional dan nelayan modern, sama-sama mencari ikan, sama-sama menjual ikan untuk kebutuhan sehari-hari, dan juga masih sama-sama mengandalkan perkiraan cuaca dan gelombang. Kita membahas bagian kedua, yaitu penghematan sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari. Let's check it out. Contoh kegiatan menghemat penggunaan sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari, misalkan ketika menggunakan air, ketika mencuci, baik mencuci mobil, mencuci baju, mencuci piring, kita harus melakukan penghematan. Ya, jangan terlalu boros menggunakannya, jangan biarkan airnya terbuang dengan sia-sia ya. Kemudian yang kedua, menutup keran jika tidak dipakai. Ketika sudah selesai menggunakan keran, harus ditutup, jangan lupa ditutup kembali. Atau ketika melihat keran di tempat umum ya, terbuka, kalian harus ada kesadaran, walaupun itu bukan kalian yang membuka, kalian tutup saja ya. Jangan melihat keran terbuka, kalian diam saja. Tutup kerannya ya, supaya airnya tidak terbuang. Yang ketiga, membuka keran air secukupnya. Misalkan ketika berwudu ya, jangan terlalu deras dibukanya, supaya air yang keluar juga tidak banyak ya. Ini Berindu tampilkan juga poster tips hemat air. Ya, misalkan cek kebocoran keran dan tandon penampung air. Kemudian persingkat waktu mandi. Terlalu lama mandi bisa membuat air yang digunakan jauh lebih banyak. Kemudian tampung sebanyak mungkin air yang bisa digunakan ulang. Misalkan air untuk mandi bisa untuk digunakan kembali untuk menyiram tanaman ya. Kemudian tidak perlu sering-sering mencuci kendaraan ya, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah penghematan saat menggunakan kertas. Seperti telah kalian tahu, kertas itu bahan dasarnya adalah terbuat dari kayu atau pohon. Nah, dengan boros menggunakan kertas, berarti kalian juga membuat lebih banyak pohon yang harus ditebang. Tahukah kamu, dalam pembuatan satu rim kertas atau 500 lembar kertas, dibutuhkan satu pohon berusia 5 tahun. Sementara itu, kebutuhan kertas nasional se-Indonesia mencapai 5,6 juta ton per tahun. Banyak sekali ya. Nah, jika kalian boros dan membuang-buang kertas, berarti berapa banyak lagi pohon yang harus ditebang? Semakin banyak ya. Berarti itu tidak menjaga keseimbangan dan kelestarian lingkungan. Ternyata cara kita mengkonsumsi kertas turut menyebabkan punahnya hutan beserta flora dan fauna di dalamnya. Nah, anak-anak, sekarang bagaimana cara penghematan menggunakan kertas? Yang pertama, gunakan menulis di dua sisi kertas. Jadi, kertas bagian depan dan belakang harus terpakai semuanya. Yang kedua, kertas koran atau majalah masih bisa digunakan untuk hal-hal lain. Contohnya membungkus. Jadi manfaatkan kertas ya, kertas bekas untuk digunakan kembali untuk hal yang lain. Yang ketiga, mengumpulkan kertas bekas untuk didaur ulang. Kertas bekas bisa didaur ulang kembali ya menjadi benda-benda lain, misalkan untuk bingkai foto, kotak tisu, kemudian kertas daur ulang yang warna-warni ya, dan sebagainya.
Demikianlah anak-anak, pembahasan materi hari ini tentang dampak penggunaan pukat harimau dan bom ikan bagi keseimbangan alam, serta upaya penghematan SDA, air, dan kertas. Pesan ibu selalu berhemat dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari diri sendiri dan keluarga. Air sumber kehidupan, hemat air dan jaga sumber air demi masa depan. Juga lakukan penghematan kertas, selamatkan hutan, karena hutan juga memberikan manfaat yang banyak bagi kehidupan manusia. Nah, tentang dampak eksploitasi hutan akan dibahas lebih lanjut pada materi kita berikutnya ya. Baiklah anak-anak, marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Thanks for your attention kids. Keep fight. Tetap semangat belajar. Jangan menyerah, selalu lakukan yang terbaik. Dan jangan lupa menjaga kesehatan selalu. Sampai bertemu kembali minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.